Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farano Wasopana dan di sini ditemani dengan teman saya Hilmi Sukmanul Makarim. Di sini kami akan membahas tentang UTS PCD, pengolahan citra digital yang berjudul peningkatan kualitas citra sidik jari melalui teknik image enhancement ridges dan filter gabor. Oke. Sidik jari manusia atau fingerprint telah lama menjadi subjek penggunaan sebagai alat identifikasi yang memiliki sejarah yang panjang karena pola uniknya, mulai dari penggunaan manual oleh manusia hingga teknologi modern dalam pengolahan gambar, dan telah menjadi salah satu metode autentikasi biometrik paling umum dan efektif untuk mengidentifikasi individu. Dan di sini saya akan menjelaskan beberapa dasar teori yang harus Anda pahami. Yang pertama itu ada sidik jari. Fingerprint atau sidik jari adalah pola unik dari relung dan lekukan yang ada di ujung jari manusia. Sebagai salah satu bentuk biometrik, sidik jari digunakan sebagai alat identifikasi individu yang sangat andal. Setiap sidik jari memiliki pola yang khas dan tidak ada dua sidik jari yang sama persis. Biometrik menggunakan fitur-fitur fisik atau perilaku unik seperti sidik jari untuk tujuan identifikasi atau verifikasi. Yang kedua ada citra. Dalam konteks pengolahan citra, citra fingerprint adalah representasi visual dari sidik jari yang direkam dalam format digital. Citra fingerprint terdiri dari piksel-piksel yang membentuk representasi dua dimensi dari pola sidik jari. Setiap piksel memiliki nilai intensitas yang merepresentasikan kecerahan atau warna dari bagian yang sesuai dalam citra. Di bawah bisa dilihat contoh-contohnya. Yang ketiga, ada image enhancement atau peningkatan citra. Image enhancement adalah proses untuk meningkatkan kualitas citra fingerprint dengan tujuan membuatnya lebih jelas, kontras, dan mudah direpresentasikan. Teknik image enhancement digunakan untuk memperbaiki citra yang terdistorsi, kabur, atau noise, sehingga membuatnya lebih cocok untuk analisis atau pemrosesan lebih lanjut. Yang keempat ada filter ridges dan gabor. Filter ridges mempunyai fungsi untuk meningkatkan kejelasan dan ketajaman ridges dalam citra sidik jari, sementara gabor digunakan untuk deteksi tekstur dan pola dalam citra. Dalam konteks citra sidik jari, penggunaan filter gabor membantu dalam mengekstraksi fitur-fitur ridges dengan lebih baik. Dan yang terakhir, ada Google Colab. Google Colab adalah lingkungan pengembangan interaktif berbasis web yang banyak digunakan dalam pengembangan dan eksperimen di bidang ilmu data dan kecerdasan buatan. Lingkungan ini menyediakan berbagai fitur yang memungkinkan para peneliti dan pengembang untuk menulis, menjalankan, dan berbagai kode Python dengan mudah. Dalam konteks URL ini, Google Colab atau Jupyter Notebook digunakan sebagai platform untuk mengimplementasikan algoritma image enhancement. Oke. Berikut adalah penjelasan implementasi dari setiap metode dalam kelas fingerprint image enhancement yang akan kita buat sebagai library import untuk dipanggil fungsi-fungsinya pada file main fingerprint enhancer gabor. Yang pertama itu ada initself. Metode ini digunakan untuk menginisiasi objek fingerprint image enhancer dengan parameter-parameter default yang digunakan dalam proses pengolahan citra sidik jari. Habis itu ada normalize, fungsi normalize yang metode ini menerima citra sebagai input dan mengembalikan citra yang dinormalisasi dengan nilai rata-rata menjadi 0 dan standar deviasi menjadi 1. Oke, berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Hilmi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari unit ridge segment. Metode ini melakukan segmentasi citra sidik jari untuk mengidentifikasi wilayah ridge atau lembah. Citra dinormalisasi terlebih dahulu, lalu dilakukan segmentasi menggunakan standar deviasi dalam blok citra. Kemudian ada sintak ridge orient. Ridge orient ini mengestimasi orientasi lokal dari ridge dalam citra sidik jari. Ini dilakukan dengan menghitung gradien citra dan menggunakan informasi gradien untuk menghitung orientasi ridge. Selanjutnya ada ridge frag.
Metode ini menghitung frekuensi utama dari ridge dalam citra sidik jari. Ini dilakukan dengan membagi citra menjadi blok dan menghitung frekuensi dominan dalam setiap blok. Kemudian ada frequest. Metode ini mengestimasi frekuensi ridge dalam blok citra dengan memproyeksikan citra ke sumbu yang sesuai dengan orientasi ridge. Lalu terdapat ridge filter. Metode ini meningkatkan citra sidik jari dengan menggunakan filter Gabor yang berorientasi sesuai dengan orientasi ridge yang dihitung sebelumnya. Lalu ada save and change image yang berfungsi menyimpan citra yang telah ditingkatkan ke dalam file gambar dengan jalur yang ditentukan. Di fungsi yang terakhir ada InChange. Metode ini adalah inti dari kelas. Ini memanggil semua metode internal untuk memproses citra input dan mengembalikan citra yang ditingkatkan. Semua metode ini bekerja bersama-sama untuk menghasilkan citra sidik jari yang telah ditingkatkan dengan baik untuk tujuan identifikasi biometrik. Selanjutnya, kita akan melakukan uji coba secara langsung dari file fingerprint image enhancer ini dalam Google Colab. Pertama-tama, kita akan buat file fingerprint enhancer Gabor ini. Ini adalah file mainnya. Lalu kita ketikkan kode ini drive mount untuk mengimport atau menghubungkan drive dengan Google Colab. Di sini terlihat drive saya sudah terhubung, dan selanjutnya dari file yang fingerprint image enchantment itu kita simpan dalam drive kita. Dan jika kita lihat dalam drive saya di sini sudah terdapat fingerprint image enhancer. Ini berisikan fungsi-fungsi dari fingerprint image enhancer tadi yang kita di tahap implementasi, yaitu dev init, dev normalize, dev reach segment, dan lain-lainnya sampai enChange. Lalu kita simpan sebagai .py atau Python, file Python. Selanjutnya di sini kita import dari drive saya dengan path-nya, kemudian import beberapa library yang diperlukan. Fingerprint adalah file yang tadi, kemudian import CV2, matplotlib. Kemudian ada read input image, ini fungsinya untuk memanggil gambar yang akan kita uji coba. Kemudian ini ada create instant, enchant the fingerprint image, dan create subplot, yaitu untuk membuat ukuran dari hasil gambar before afternya. Ini original image dan ini enchanted image adalah untuk perintah comment menghasilkan gambar before after ya. Jika kita run, maka ia akan membaca. Ini akan membutuhkan waktu sedikit, beberapa detik, tidak terlalu lama. Dan jika kita lihat di sini ada file gambar pola sidik jari dari original image, ada 3 gambar, dan setelah diproses dengan citra image enchantment, ridge filter, dan Gabor filter menjadi seperti ini. Tampak terlihat kualitas telah ditingkatkan, bahkan latar belakang pun menjadi hitam. Lekukan-lekukan pun di sini terlihat lebih presisi dari hasil dari proses pencitraan image enchantment. Kurang lebih seperti itu uji coba yang telah kita lakukan. Dan jika kita lihat di sini, gambar ini juga diambil dari drive saya. Kita ada F3. Ada beberapa gambar lain yang bisa diuji coba juga sebenarnya. Namun untuk saat ini kita akan hanya uji coba satu gambar saja. Kembali ke presentasi. Kesimpulannya, dari program ini, program peningkatan gambar sidik jari menunjukkan bahwa dengan mengubah latar belakang gambar menjadi hitam dan meningkatkan kontras, program ini berhasil meningkatkan kualitas gambar secara efektif. Proses ini membuat pola sidik jari menjadi terlihat lebih rapi dan terdefinisi untuk proses identifikasi personal, baik untuk bidang keamanan ataupun pengenalan dalam medis. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.